Video mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen pada PT Pertamina. Sejarah Pertamina. PT Pertamina atau Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang minyak dan gas. PT Pertamina didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau Permina. Pada tahun 1960, PT Permina selanjutnya pada tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara berubah nama menjadi PT Pertamina atau Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Selanjutnya yaitu ada visi misi dan tujuan dari PT Pertamina. Visinya menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tujuan dari PT Pertamina yaitu menjadi perusahaan global energi terdepan dengan nilai pasar 100 US dollar. Selanjutnya ada struktur organisasi pada PT Pertamina. Selanjutnya itu ada tata nilai perusahaan dari PT Pertamina. Yang pertama yaitu ada amanah, di mana amanah ini memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua yaitu kompeten. Kompeten ini terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga ada harmonis. Harmonis ini saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat ada loyal. Loyal ini berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima itu ada adaptif. Adaptif ini terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam yaitu ada kolaboratif. Kolaboratif ini membangun kerjasama yang energi. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Penganggaran dan keuangan pada PT Pertamina meliputi penganggaran dana tanggung jawab sosial, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jenis anggaran, anggaran dasar PT Pertamina International Shipping, dan penyimpangan anggaran. Semua informasi ini penting untuk memahami operasional dan keuangan perusahaan yang berfokus pada industri minyak dan gas. Pengelolaan penganggaran dan keuangan yang baik sangat penting bagi PT Pertamina untuk mencapai tujuan strategisnya, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional. PT Pertamina melakukan kegiatan perencanaan rantai suplai untuk minyak mentah, BBM, BBK, LPG, dan intermedia. Kegiatan perencanaan yang dilakukan meliputi simulasi optimasi hilir, valuasi, kegiatan analisa kondisi pasar, prediksi harga dasar, dan landed price untuk mendukung pencapaian target perusahaan. Optimasi hilir merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dalam upaya pencapaian target perusahaan. Di slide selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dan evaluasi kinerja Pertamina merupakan proses penting dalam memastikan perusahaan energi tersebut beroperasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan strategisnya. Pengawasan dan evaluasi kinerja pada PT Pertamina dilakukan melalui beberapa langkah dan sistem yang berbeda, yaitu sistem pengawasan internal, penilaian taat kelola, dan pengukuran kinerja karyawan. Di slide selanjutnya yaitu pelaksanaan dan penilaian kinerja. Untuk pedoman kinerjanya, PT Pertamina atau Persero berpedoman pada pedoman umum atau Good Corporate Governance Indonesia oleh Komite Kebijakan atau Komite Governance sebagai salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia. Sistem penilaian kinerja yang dilakukan oleh PT Pertamina atau Persero adalah sistem penilaian terhadap performa kerja karyawan. Hasil penilaian kinerja berpengaruh pada kinerja atau 2 kali dalam setahun. Penilaian kinerja dilakukan oleh setahun sekali. Itu hanya berlaku untuk staf biasa. Namun kalau penilaian kinerja dilakukan setahun 2 kali hanya untuk kalangan manajer dan dewan direksi.